Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warju'ni fahman wasi'an. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak dan Ibu, andai kata kita bisa memutar waktu, saya yakin Bapak Ibu saya pengen hidup 40 tahun yang lalu. Tapi apalah artinya, karena semua tidak akan bisa berulang untuk kita. Alhamdulillah pada sore ini Allah menghadirkan kita di rumah Allah, di tempat insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi kehadiran kita. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rizki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan alhamdulillah sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba yang taat kepada sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Ibu, hari ini tanggal 5 di bulan Januari. Artinya tahun 2022 sudah kita tinggalkan. Hari ini kita masuk tahun 2023. Ada yang tersisa, ada yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Sore ini insya Allah saya ingin sedikit berbagi ilmu, terutama untuk pribadi, dan insya Allah buat jamaah yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan nanti kita mengisi tahun 2023 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu, ya, pernah memberikan sebuah nasihat, pernah menyampaikan sebuah wejangan kepada para muridnya, para santrinya. Insya Allah intinya beliau menyampaikan kepada para santrinya itu juga sama untuk kita. Karena jujur Ibu dan Bapak, kita hidup hanya tinggal menunggu. Saya hampir di setiap majelis sering menyampaikan, cobalah kita tengok sejenak kehidupan kita. Demi Allah, Ibu dan Bapak, kendaraan yang kita pakai bukan kendaraan yang selama ini ada di rumah kita. Bukan Pajero, naon Bu? Pajero. Bukan Avanza. Apalagi mobil yang ada di Tamot. Sok naik Ibu. Tuh yang ada lampunya. Bukan itu Bapak Ibu, bukan. Kendaraan yang satu yang akan kita naiki, suka apa tidak, dipaksa apa terpaksa, kita akan naik sebuah kendaraan yang bernama keranda. Hebat Pak Haji kendaraan ini, Pak Angkos, hebat kendaraan ini. Keranda ini istimewa, kendaraan yang kalau diparkir di mana saja, ditaruh di mana saja, moal ada yang ambil. Maling tidak berani nyuri keranda.
Kendaraan yang satu yang akan dinaiki kita adalah kendaraan yang tidak pernah protes datang di DPR gara-gara BBM naik. Enggak. Kendaraan yang satu ini istimewa, Ibu. Masya Allah, istimewa. Ketika kita beli mobil, ketika kita beli motor, pertama kali kita pengen naik. Aneh kendaraan yang satu yang bikin gak mau naik. Betul. Itu namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca diri kita. Baca atas nama Tuhanmu, salah satu membaca itu adalah diri kita. Keranda itu istimewa. Sampai bekasnya tidak ada yang mau. Ibu punya mobil, kemudian ada bekasnya bisa dijual. Keranda bekasnya nggak ada yang mau. Di rumah saya punya keranda, Bu, ada yang ngiriman berapa nggak tahu, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, ada yang ngirim keranda di blog saya. Nih Pak Ustadz dikirimin keranda. Eta keranda pertama Pak Haji, mohon maaf, itu terbuat dari besi bagus. Sampai tukang rongsok saya tawarin, Mang eta bawa. Gak mau Pak Ustadz. Itu keranda bekasnya aja nggak laku. Tapi suka apa tidak kita akan naik dalam kendaraan yang itu. Faham Ibu? Faham Bapak? Insya Allah. Sore ini saya ingin mencoba. Tadi nasihat dari Imam Al-Ghazali, insya Allah intinya adalah nasihat buat kita. Beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, wahai anak-anakku, wahai santriku, wahai murid-muridku, menurut kalian siapa yang dekat dengan kita? Santrinya banyak yang menjawab, yang dekat dengan saya adalah ibu saya, ayah saya, bapak saya. Mungkin kalau ibu ditanya mesti jawabannya adalah suami. Suami ditanya mesti jawabannya adalah istri. Tapi apa jawaban Imam Al-Ghazali? Kalian menjawab semuanya benar. Tapi yang aku maksud yang dekat dengan kita adalah al-maut, kematian. Hati-hati Bu, Pak. Kematian dekat sekali, saking dekatnya banyak orang yang tidak sadar dengan kematian. Ada orang yang mengatakan, moal saya masih kaya, belum tentu, karena syarat mati tidak harus miskin. Betul? Oh, saya masih dinas, nanti aja kalau pensiun. Gak bisa, mati tidak nunggu pensiun. Maka ayo kita belajar yang dekat kita ini dengan kematian. Sekedar untuk membuka puntennya kisah lah. Ada yang menyebut Nabi Yakub, ada yang menyebut Nabi Daud. Kita ini aja Nabi Daud aja ya, Pangkos ya. Kita sebut aja Nabi Daud. Nabi Daud saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah Nabi yang paling sering dikunjungi malaikat Israel. Masih ingat? Lupa deh. Sering dikunjungi malaikat Israel. Barangkali jamaah ikhlas pengen ketemu dengan Israel. Mau? Kalau mau nanti saya WA-in. Akan belajar dari kita. Sering Pak, Bu datang ya. Untuk apa? Sekedar berkunjung, berseriaturahmi. Suatu ketika ini punten malaikat Israel datang di Nabi Daud. Punten saya mengambil ceritanya Nabi Daud aja. Datang di Nabi Daud, assalamualaikum, dijawab oleh Nabi Daud, waalaikumsalam. Langsung Nabi Daud mengatakan, alhamdulillah, aya naon il saha Ijrail. Dijawab sama Ijrail, lah biasa Wud. Siapa? Nabi Daud. Biasalah pengen berkunjung, ya namanya dengan sohib. Punten disitulah ada dialog, ya Allah ya Rabb. Nabi Daud ini punten ngomong, tolong nanti kalau kamu datang lagi mau mengambil ruh saya, kau ini sahabatku, engkau ini temanku, engkau ini karibku. Nanti kalau kau mengambil ruhku tolong dikasih tahu dulu sebelum kamu mengambil ruhnya. Enak mual? Enak. Nabi Daud minta sama malaikat Ijrail. Jadi kalau nanti Ijrail datang ke tempat ini lalu mengambil ruh punten Nabi Daud, dia pengen ngasih tahu dulu. Kalau meninggalnya hari Jumat minimal Kamis dikasih tahu. Kalau model begitu enak mual? Enaklah, kata Ijrail. Oke, siap. Pulang malaikat Ijrail. Beberapa waktu punten Pak Haji, Ibu Haji, ya Allah, Ijrail datang lagi kepada Nabi Daud. Kemudian dia punten uluk salam nyebutin,
Ditanya sama Nabi Dawud, ada apa? Biasalah saya berkunjung, pengen ketemu dengan kamu, silaturahim, tapi punten Wud, sekarang ini saya dapat tugas dari Allah, hari ini kamu akan diambil ruhnya. Kaget Nabi Dawud. Waduh, kamu ini Israel nggak komitmen. Saya kan udah wanti-wanti, kalau kamu mau ngambil ruhku, apa tadi ngomong? Kasih tahu dulu sebelum diambil. Apa jawaban malaikat Israel? Wud, tiap hari Allah itu memperlihatkan tanda-tanda kematian kepadamu. Nabi Dawud mengatakan, mana, belum pernah saya mendapatkan. Tapi apa jawaban Israel? Kau lihat tuh, rambutmu sudah putih. Kalau rambut sudah putih berarti itu salah satu tanda kematian. Hati-hati. Hati-hati. Pak Angkos langsung rambutnya putih. Hati-hati, yang rambutnya putih berarti, ya Allah, ngomongnya tak enak. Subhanallah. Nah ini Bu, Israel memberitahu Allah setiap hari, memberikan tanda-tanda kepada kita. Jika rambutmu sudah mulai tumbuh uban banyak, jika matamu sudah tidak bisa membedakan antara 2.000 dengan 20.000, kalau 100 dengan 50 masih jelas. Benar apa benar? Tapi kalau sudah 20 dengan 2.000 sok punten, ya sering tertukar, berarti punten usia kita ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika makan sudah mulai banyak ditelan, nggak dikunyadai, pangkas, langsung, berarti gigi kan sudah berkurang. Hati-hati. Maka disitulah kalau kita bilang, memang benar yang dekat dengan kita adalah al-maut, kematian. Maka mohon maaf, karena mati ini sangat dekat, kita harus berhati-hati, juga harus mempersiapkan diri untuk bekal menghadapi mati. Satu. Yang kedua, jauh. Dekat, jauh. Apa yang jauh kata Imam Al-Ghazali? Dia bilang yang jauh itu punten, mungkin Singapura, Amerika, banyaklah, Bandung, Jakarta, banyak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bukan itu yang dimaksud dengan aku. Tapi sebelum dijawab, saya pengen nanya dulu sama Bapak dan Ibu. Sebenarnya yang jauh itu masjid, musola, apa Singapura? Oh. Yang jauh menurut ibu bapak, masjid apa Singapura? Masjid apa Bandung? Saya kadang-kadang aneh. Bandung bilang jauh, nyampe ke Bandung. Bener. Singapura jauh tapi nyampe. Ari masjid, Pak Angkos hapunten, 20 meter dari rumah, enggak pernah nginjek masjid. Jadi sebenarnya jauhan masjid apa Bandung? Oh, alhamdulillah ngaku sorangan. Insya Allah di Cigadung mata ayah nama. Ayana sekarang nggak ada. Duka kalau di luar mah di sini Bu. Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita yang jauh itu, wahai anak-anakku, adalah hari kemarin, masa lalu. Kita kadang-kadang begitu, ya. Ini ada majelis taklim. Dijawabnya, isukan nggak ayah deui. Hati-hati, Bu. Nggak ada jaminan besok kita akan umurnya ada. Maka ketika kita hari ini ada sebuah kesempatan, maka tolong kerjakan, lakukan. Tidak usah menunda. Insya Allah itu pembelajaran bagi kita. Yang jauh dengan kita adalah masa lalu, hari kemarin, nggak bisa diulang. Maka kalau saya tadi menyampaikan, kalau andai kata waktu bisa diulur, punten, bisa ditunda, bisa balik ke belakang, saya yakin ibu, bapak pengen umurnya, punten, dikurangi lagi 40. Artinya ketika usia kita 17 tahun, 18 tahun, Masya Allah, ibu teh dulu teh cantik. Ayeuna tuh Pak Haji ngaku sendiri, dulu cantik, ayeuna peot. Ya alhamdulillah, enaknya ngaji tuh begitu Bang Kos, ya Allah. Ya ngomong peot, ngomong sorangan. Alhamdulillah.
Bu, jangan Bu Ido, ya Allah, kalau hari ini kita ada kesempatan. Saya punten ketika bukan Rebo kemarin, dulu itu kan, saya pernah menyampaikan begini kan, sorga itu selalu memanggil kita. Cuma ada cumanya kan, sayang kitanya nggak pernah datang. Surga itu sebenarnya tiap hari memanggil kita. Oke, di Al-Ikhlas ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan panggilan surga. Kitanya nggak mau datang. Ada majelis taklim, punten baca, punten pujian lah, solawatan lah, asrokolan lah. Itu tes surga kedengeran, tapi kita tidak datang. Tapi kalau neraka, katanya neraka tuh nggak pernah ngundang kita, cuma kitanya sendiri yang datang. Pengen bukti? Oke. Kalau ada pengajian nggak datang, tapi ketika ada, alhamdulillah ngaku, tadi diundang nggak datang Pak. Apalagi kalau disebutin nama, nu ganteng Pak Engkos 100.000. Subhanallah. Jadi kita belajar jangan sekali-kali menunda-nunda. Sebab apa? Kita tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Paham? Insya Allah. Jauh, dekat, dekat, jauh. Lalu apa yang besar? Apa Bu yang besar? Matahari, bumi, bulan, dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, kalian menjawab tidak salah, tapi yang aku maksud yang besar dalam hidup itu adalah nafsu. Nafsu itu besar Pak. Betul apa tidak? Orang kalau sudah punten nafsu, maka semuanya ya Allah disikat. Sudah jadi RT pengen jadi RW. Betul? Sudah RW pengen jadi lurah. Sudah jadi lurah pengen jadi camat. Habis camat mati. Terus alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lam. Berapa kali itu Allah menyebutkan kalau kamu jangan begitu. Orang kalau berlomba-lomba kemegahan, berlomba-lomba tentang dunia, maka jangan harap hidupnya akan tenang. Betul Ibu? Kita mah kudu syukur. Ibu masih ingat ceramah saya, ibu pengen tenang, ibu pengen bahagia, ibu pengen sakinah. Cukup kerjakan dua hal. Pertama, jangan ngurusin ya Allah ya Robbi. Jangan ngurusin urusan orang. Jangan ngurusin rezeki. Alhamdulillah Ibu. Kalau itu bisa dipertahankan sama Bapak dan Ibu, insya Allah tenang hidup. Aduh Papa izin, saya sehari penghasilnya 20.000. Alhamdulillah. Pengen awet, beli kuaci. Anteng. Syukuri aja insya Allah. Ini kan pembelajaran bagi kita. Bu, nafsu. Sudah punya gelang pengen kalung. Sudah kalung pengen anting. Antingnya kecil pengen segede pelek. Aduh macem-macem. Ya Allah, ya Rob, kalau itu yang dikejar-kejar punten. Walaupun saya termasuk orang yang punten salah Bu. Kalau ada yang ngomong, aduh nyariin duit mati mamual dibawa. Salah. Kurang bagus. Kalau saya berdoa mudah-mudahan jamaah di sini Pak Haji, insya Allah Ibu Haji, punten hartanya mudah-mudahan bertambah. Artinya apa? Supaya kalau ada orang butuh kita bisa membantu. Orang sholat saja butuh duit lain. Butuh uang, ibu untuk sholat kudu beli mukena. Mukena kan pakai duit. Yang tidak boleh dalam Islam adalah hubbud dunia. Kalau mencari uang, cari sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau ada orang butuh, kita bisa memberi, bisa membantu. Saya udah berkali-kali ngomong, jika ibu bapak mau berbuat baik, jangan balas punten. Mengharapkan balasan orang yang kita beri, enggak usah. Tidak ada yang sia-sia kebaikan yang kita sampaikan. Betul Ibu? Jadi kalau kita mau memberi orang, jangan berharap, oh nanti dia, enggak usah Bu. Cukup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting bagi kita. Insya Allah, amin. Ibu bapak, ya Allah, ya Rabb. Enggak usah Bu. Karena kita tidak butuh pujian orang. Butuhnya pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting bagi kita ya. Maka subhanallah ayubu, kalau kita ada rizki kudu syukuri.
Ya, jangan sampai kita punten kena nyanyian Mang Muksin. Mang Muksin. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Betul kan? Sudah motor pengen mobil, sudah mobil pengen kapal, habis kapal pengen katil. Nggak bakalan habis, Ibu. Sampai Rasul menyampaikan kepada kita, andai kata umatku diberi ladang, satu ladang isinya emas, dia akan meminta ladang yang kedua, Bu. Karena apa? Tidak akan pernah puas kalau kita ngurusin nafsu. Paham? Padahal Ibu harus sadar, di rumah masih punya emas lebih gede, emas engkos. Gede emasnya. Coba kalau beli berapa tuh? Bangkos berapa kilo? Aduh, bayangin. Alhamdulillah. Pak Haji berapa kilo Pak Haji? Atau kebayang, kudu syukur, alhamdulillah. Ya Allah, saya nggak bisa pakai ini. Alhamdulillah di rumah punya emas. Makanya orang yang paling bahagia hidup, yang tidak pernah kekurangan emas, itu orang yang nikah dengan orang Jawa. Karena pasti punya emas. Kalau Sunda pasti punya akang, ya. Sok nikahnya sama orang Jawa, biar punya emas. Ya kan bahasanya itu, Bu. Jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan yang besar itu adalah nafsu. Selama hawa kita diperturutkan dengan itu, sekali lagi tidak akan pernah puas, kecuali saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti baru dia berhenti dari keinginan itu. Ayo kita Iqra. Tahun 2022 sudah kita tinggalkan. Ini 5 hari di tahun 2023. Tolong Ibu, kalau kita punten, ya nafsu, maaf, saya juga mengajarkan jangan dibunuh, Bu. Ya, nafsu itu harus dikendalikan. Ya, harus diarahkan, jangan dibunuh. Sebab nanti kalau nafsu dibunuh, ya itu nantinya jadi orang pesimis. Jangan, diarahkan, ya. Artinya dikendalikan. Sama dengan nanti bulan Ramadan kan. Ramadan itu yang paling susah menahan hawa nafsu. Insya Allah mudah-mudahan ya Ibu dipanjangkan sampai Ramadan. Amin. Kening amin. Tadi ngomong apa Bang Kosai? Mudah-mudahan Ibu dipanjangkan umur sampai Ramadan. Kening amin. Bener nggak Bang Kosai? Pak Haji bener nggak tadi saya ngomong? Mudah-mudahan Ibu dipanjangkan umur sampai Ramadan. Kening amin. Berarti Ibu maunya sampai Ramadan? Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Iya kan bahasanya lo begitu. Amin Ibu, kita belajar dari kita. Itu kan nafsu yang gede. Nanti kita perspek ke belakang lah kita ngeliatin. Nanti Ramadan itu kan yang gede kan nafsu, Bu, ya. Saat berbuka kan Ibu ngerasain kan? Oh, semuanya tersedia. Percaya apa tidak itu nafsu, Bu. Padahal Ibu kalau sudah membaca Allahumma lakasumtu wabika amantu, kan begitu ya, sudah begitu makan, begitu minum teh manis 1 gelas, 3 piring kurma kan kenyang. Ya itu, Bu, nafsunya aja. Oh itu es doger punten ya, kelapa muda, semuanya baris. Padahal kalau sudah saat berbuka enggak diminum itu, ya nafsunya aja yang gede, ya. Amin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan nanti Ramadan. Saya tadi ditanya, ini bulan apa sih Papa izin? Ramadannya masih lama enggak? Oh gampang. Kalau kita mau mencirian, ya, punten, nyiriin bulan Ramadan gampang. Kalau di majelis taklim sudah mulai ada pujian kieu. Allahumma barik lana. Biasa gitu. Benar. Fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana ighfir lana. Eta ciri mau Ramadan. Tas seneng Ramadan. Yakin. Swear Ibu seneng Ramadan. Pangko seneng Ramadan. Beda naon? Seneng Ramadan kenapa? Baju baru alhamdulillah. Itu lain yang senengnya. Oh subhanallah. Ya oke, Bu, ya. Jadi nafsu itu memang yang besar. Kemudian selanjutnya apa? Yang berat.
Kata Imam Al-Ghazali, yang berat menurut kalian itu apa? Tentu jawaban berat itu banyak. Yang berat itu besi, yang berat itu batu. Iya betul. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang berat punten dalam hidup adalah amanah. Berat, Bu. Amanah artinya titipan. Suami amanah, istri amanah, anak amanah, harta amanah, sampai jadi pengurus musola juga amanah. Maka punten, amanah itu harus dijaga. Mungkin saya sering menyampaikan kepada ibu, ya kalau bisa menghidup prinsip kayak tukang parkir, alhamdulillah. Tukang parkir filosofinya sangat bagus untuk kehidupan. Salah satunya tukang parkir itu adalah manusia yang tidak pernah mengakui, artinya tidak sombong. Nggak ada tukang parkir punten mobil banyak ngaku. Jadi kenapa? Karena tukang parkir sadar bahwa mobil ini bukan milik dia, tapi titipan. Maka kalau kita dititipin sama Allah, harus dijaga. Allah menyampaikan, aku titip mata kepadamu, dijaga. Allah titip telinga, harus dijaga. Namanya juga titipan. Kalau hidup merasa memiliki, pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Betul? Contoh, ibu punya anak perempuan. Ibu kalau punya anak perempuan, bapak, ndak kayak agen. Kalau ada yang mau diambil, betul nggak? Betul nggak, Bu? Ibu punya anak perempuan, ada yang lamar, kalau sudah jadi suaminya dibawa nggak? Jadi agen. Jadi kalau ibu punya anak 5, siap-siap, Bu, diambilin orang. Karena apa? Karena sadar ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi jangan merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Maka didik yang baik. Kan bahasanya begitu. Insya Allah. Jadi hidup itu begitu. Tukang parkir itu seperti itu. Kemudian sabar. Ya Allah, Masya Allah, ikhlas. Mobil habis nggak pernah protes, malah ngomong alhamdulillah mobilnya sudah pada tidak ada lagi, tinggal ngitung receh. Itu tukang parkir. Kenapa? Syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punten, berat itu amanah. Setiap titipan pasti ada pertanggungjawabannya dalam hidup. Satu contoh, ibu nitip ke saya punten motor. Bapak izin saya nitip motor. Ibu mau kemana? Saya mau jauh. Tukar jauhnya kemana? Ibu pulang, motor spion hilang 1. Plat nomor hilang 1. Ibu marah mual? Marah enggak? Marahlah. Oh, kok orang dititipin rusak begitu? Apa bedanya Allah? Nitip kepada kita. Punten, aku titipkan ini alam. Dikelolanya tidak benar. Allah titip kepada kita. Nih, Bu, saya berikan harta. Hartanya digunakan tidak baik. Allah marah. Orang yang punyanya Allah bukan punya kita. Sehebat-hebat jabatan, punten, Bu, ujung-ujungnya adalah almarhum. Paling hebat jabatan itu punten, pangkat terakhir jabatan kan pensiun. Orang kalau sudah pensiun kayak ayam kena, bener nggak? Di masyarakat tidak dihormati. Maka tolong ketika masih punya jabatan jangan sombong, jangan takabur, ya. Mentang-mentang orang kaya punya jabatan, punten ya, ditegur, disapa, diem aja, jalan tidak mau, nginjek tanah, kuntilanak. Ya kan bahasanya begitu, ditegur Pak Haji, Assalamualaikum Bapak, enggak mau dia. Masya Allah, sombong amat itu. Insya Allah di Cigadung Mata Ayah. Pantes enggak kalau orang kaya sombong? Keder jawabnya. Orang kaya sombong pantas enggak? Mendingan mana orang kaya sombong sama orang miskin sombong? Bang, kok saya menjawab benar, pengen dijawab kok ibu. Mendingan mana orang kaya sombong dengan orang miskin? Mendingan mana? Oh, mending kaya sombong.
Ya memang ada mendingnya Bang Kos ya. Kalau orang kaya sombong marah ada mending, kaya ini mah sudah miskin. Ayah di dia. Nah ini belajar. Sudah miskin, sombong, apalagi kaya. Kan bahasanya begitu Bu ya. Maka sekali lagi yang punten, yang berat kata Imam Al-Ghazali, ibu dan bapak, adalah amanah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua ada perhitungannya. Maka ketika Allah titipkan umur kepada kita, ketika Allah titipkan harta kepada kita, tolong dijaga, karena ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ibu, ya tadi ada dekat, ada jauh, ada besar, ada berat. Sekarang ringan. Apa yang ringan menurut ibu? Ringan itu ada yang menyebut kapas, katanya Pak Faizin. Iyalah, kapas itu ringan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ringan itu meninggalkan sholat. Ringan Pak, meninggalkan sholat tuh ringan banget. Saking ringannya banyak orang meninggalkan sholat, orang banyak menunggu punten mengulur-ulur sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disebut pendusta agama, itu salah satunya orang yang punten suka mengulur-ulur sholat. Bapak ibu punten ke Cirebon, ke mall. Kemana? Mall. Atau salah sedikit mau ngambek atau ibu, ya Allah. Ya punten, sudah tahu ini. Wah sebentar lagi nih duhur, kurang 2 menit. 2 menit lagi duhur. Kan kalau sudah di mall teh ibu teh paling hobi ngeliat. Bari nggak beli. Ya itulah kehebatan bangsa kita itu seperti itu Bang Os. Jadi kalau bangsa kita itu paling terkagum-kagum, ya seringkali terpana. Ya masuklah naik ke mall 2 menit lagi mau duhur. Sudah di mall kan segala dilihat. Dilihat, aduh belum sholat duhur kan. Begitu dilihat, Masya Allah sudah jam 3 belum sholat duhur. Kayak sekalian sama asar. Lain-lain di dia Pangkos. Aja nama moal. Duka kalau di mall mah. Nah itu Bu, udah jam 3, udah sekalian dengan asar. Bayu muter. Ya Allah ya Rob, pas begitu diliatin pengen sholat asar, diliatin jam sudah 5:30. Aduh malu, masa asar 5:30, kayak sekalian sama maghrib. Ya punten Bu, inilah yang namanya punten Bu ya. Ya Allah ringan banget meninggalkan sholat itu. Akhirnya ya Allah, ya duhur, ya asar, ya maghrib, sampai rumah isya. Apa yang terjadi? Capek kan? Tidur. Ada mending, katanya nggak mending juga sih. Datang langsung ambil air wudhu. Yuk kita sholat duhur. Selesai